Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mas Seto, channel yang membahas masalah psikosomatis, GERD, ANSI, dan asam lambung. Dalam video ini Mas Seto ingin membahas kecemasan ya, kecemasan. Mungkin dalam video ini Mas Seto mohon maaf karena agak sedikit keras, karena kecemasan ini intinya ada di pikiran kita sendiri, teman-teman. Oke teman-teman, simak terus video Mas Seto ya. Kita bahas masalah kecemasan yang sering kita hadapi bersama. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini Mas Seto ingin bahas kecemasan ya. Kecemasan. Jadi bagi teman-teman yang masih dalam kondisi proses penyembuhan, kecemasan itu selalu muncul ya. Jadi ketika muncul kan rasanya nggak enak ya toh, rasanya itu nggak karu-karuan. Terus di samping muncul kecemasan juga muncul sensasi-sensasi yang lain, baik itu keringat dingin, jantung berdebar-debar, perutnya begah, dan lain-lain ya. Pokoknya teman-teman kan udah paham sendiri, karena teman-teman tuh badannya untuk pelaku utamanya. Nah, Mas Seto dalam video ini agak sedikit keras, karena untuk sembuh teman-teman tuh harus bisa memaksa diri teman-teman sendiri untuk merubah pola pikir. Nah, sekarang kita petani satu-satu, tahap demi tahap, sehingga teman-teman nantinya bisa pada posisi tahu bahwa oh ternyata sumbernya tuh ini. Nah ketika teman-teman sudah tahu sumbernya, maka teman-teman akan bisa mengatasinya dengan sendirinya. Kalau misalnya teman-teman nanti kok merasa nggak sanggup, maka teman-teman harus ke psikiater ya toh. Nanti psikiater bisa kasih obat. Nah obat itu biasanya antidepresan teman-teman ya. Akan pelan-pelan membahas masalah sumber-sumber kecemasan. Jadi teman-teman sudahlah, jangan ngeyel, jangan menyangkal bahwa semua yang kita alami bersama ini itu asalnya dari pikiran kita sendiri, dari otak kita sendiri ini loh, di dalam ini loh masalahnya itu di sini, ya toh. Ini santai aja, nggak usah tegang ya toh. Nah sebelum dilanjut, gini teman-teman ya, kalau kita sudah tahu bahwa sumbernya adalah pikiran, maka kita harus tahu nih organ-organ dalam otak itu apa aja ya. Jadi yang menyebabkan kecemasan itu, nah ini Mas Seto mengutip penjelasan dari Dr. Andri ya. Teman-teman nanti bisa simak di channelnya Dr. Andi Psikosomatis ya, channelnya Andri Psikosomatis. Nah itu, kalau enggak itu ya nanti bisa cek di postingan Mas Seto di komunitas, di situ ada. Jadi gini teman-teman, dalam otak manusia itu ada 3 ya yang mempengaruhi kecemasan. Satu yaitu yang namanya hipokampus. Itu ada organ yang namanya hipokampus. Nah itu untuk berpikir ya, berpikir rasional. Nah kemudian ada yang namanya amigdala. Nah, amigdala ini yang mengirimkan sinyal-sinyal, nah, sinyal-sinyal kecemasan ke dalam tubuh kita. Nah yang ketiga itu adalah prefrontal cortex. Nah itu tujuannya adalah menangkap informasi yang ada di luar untuk dimasukkan ke dalam proses berpikir kita, yang itu nanti ditangkap oleh amigdala, kemudian diteruskan ke organ-organ tubuh kita yang lain. Nah prefrontal cortex dan amigdala itu kayak 2 orang yang saling bekerja sama ya. Fungsinya untuk apa? Untuk pertahanan hidup, bertahan hidup, atau survival.
Jadi kalau teman-teman misalnya pergi ke hutan ada bahaya, nah itu yang menangkap itu adalah prefrontal cortex dan amigdala tadi, sehingga teman-teman nanti bisa melakukan tindakan untuk bertahan, yaitu mempertahankan diri. Misalnya ketemu binatang buas, nah itu nanti prefrontal cortex-nya itu nangkap, wah ini ada ancaman, yaitu diteruskan ke amigdala. Amigdala nanti meneruskan ke organ-organ tubuh kita. Nah terus yang mikir tadi itu namanya hipokampus, rasionalnya bagaimana. Nah maka tindakannya teman-teman kalau punya kekuatan bisa melawan, kalau enggak apa yang harus dilakukan, yaitu mengambil langkah 1000 alias melarikan diri ya. Nah itulah prosesnya ya. Nah masalahnya bagi kita, bagi penderita apa namanya ansi psikosomatis itu sering amigdalanya itu terlalu aktif teman-teman, terlalu aktif. Nah kenapa terlalu aktif? Karena banyak informasi yang kita dapatkan, baik itu melalui lingkungan maupun melalui media online, internet ya. Jadi di dalam komen itu banyak yang memberi pengalaman, sharing pengalaman. Mas Harto, saya ini kok cemasnya nggak hilang-hilang, takut ini takut itu. Karena apa? Kebanyakan browsing, kebanyakan cari-cari tahu di internet. Nah itu penyebabnya itu. Jadi semakin banyak informasi, nah amigdalanya karena terlalu aktif gitu. Nah itu jadi akhirnya dia mengirimkan sinyal-sinyal terus ke dalam tubuh kita, sehingga seolah-olah ada ancaman, ternyata nggak ada sama sekali teman-teman ya. Nah itu kejadiannya seperti itu. Jadi kalau teman-teman itu mengalami kecemasan, sulit tidur, terus mungkin dibarengi dengan penyakit-penyakit lain, nah itu bagian dari itu teman-teman. Jadi apa yang harus dilakukan ya, pokoknya kita jangan ngeyel, kita kendalikan pikiran ya. Oke, kendalikan pikiran. Jadi yang penting kita selalu berpikir rasional dan menanamkan keyakinan dalam diri kita bahwa tidak akan terjadi hal-hal yang buruk, ya kan. Semua akan baik-baik saja, semua akan ya nggak ada apa-apa gitu ya, aman-aman saja. Nah itu memang harus dilatih teman-teman. Mas Harto juga dulunya seperti itu, selalu melawan pikiran-pikiran yang buruk tadi dengan logika ya, dengan rasional. Nah kalau misalnya teman-teman itu sudah cek ke dokter sini kemana ke medical check up, kok tidak ada penyakit yang berbahaya, yakin bahwa itu adalah sumber-sumber yang berasal dari kecemasan atau dari amigdala tadi. Nah sekarang bagaimana caranya untuk biar kita itu selalu pikirannya itu selalu rasional? Ya kita harus melatih teman-teman ya, harus melatih. Berlatihlah untuk selalu mengendalikan pikiran atau melihat suatu peristiwa itu tidak dari satu sudut pandang teman-teman. Jadi misalnya ada peristiwa seperti ini, penyikapannya itu harus berbeda teman-teman. Jangan dilihat negatifnya, tapi kita coba cari positifnya gitu ya. Misalnya ya ini teman-teman ya, di jalan naik motor banyak kempes, nah itu jangan buru-buru, wah saya hari ini kok sial hari ini, nah itu jangan. Kita ambil hikmahnya, kita nikmati ya toh, kita nikmati peristiwanya, kita ambil hikmah positifnya. Oh ini mungkin Allah itu lagi menyelamatkan kita dengan ban kempes tadi, karena kita tidak tahu kalau kita nggak kempes mungkin akan terjadi sesuatu kan itu. Nah itu saja ya teman-teman ya. Maka pesan Mas Harto, jangan ngeyel, jangan ngeyel bahwa ini adalah penyakit yang nggak bisa diatasi atau sesuatu yang sulit untuk sembuh. Jadi yakin saja bahwa penyakit ini bisa sembuh teman-teman ya. Itu saja, terima kasih sudah menonton video Mas Harto.
Mohon maaf ya kalau Mas Yanto agak kasar untuk video ini, karena ini harus dibentuk dari perilaku hidup kita, dari perilaku pola pikir kita. Itu intinya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.